wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau diskusi sama Pak Pri. Tanya-tanya beliau, selain juga seorang anggota Polri, juga kebetulan sebagai petani yang notabene lebih ke petani obat-obatan Pak ya. Ya. Rempah-rempah lah. Jadi langsung kita mulai aja, kita tanya-tanya sama beliau gimana cara beliau mengembangkan usaha pertanian beliau. Semula, nah Pak, kalau Bapak sendiri kan seorang anggota Polri, nah Ya. di sela kesibukannya Bapak, bagaimana Bapak buat ngembangin usaha Bapak di sela-sela waktu kegiatan Bapak yang rutinitasnya sibuk dari kantor? Jadi pertama saya sampaikan, karena kami ini menjelang 3 tahun lagi kan purna, supaya untuk mengisi kegiatan setelah saya purna ini ya enggak bingung, karena dari biasa kerja, begitu purna kan kita nggak ada kerjaan. Contohnya rekan-rekan saya juga setelah purna bingung cari tambahan rezeki. Nah, saya mulai belajar bertanam tanaman yang toga, tanaman obat keluarga yang mungkin bagi orang-orang dianggap itu tidak menjanjikan secara ekonomi. Tapi setelah saya coba sharing sama ponakan yang biasa ke pasar, ini saya mulai dari jenis tanaman kencur. Kencur itu kemarin di pasaran 80.000. Nah, cuman kan kita harus nyagur gitu loh. Jadi tanaman itu enggak langsung instan kita mau panen 3 bulan ya. Karena apa? Saya punya modalnya kecil. Dari kecil itulah saya kembangkan. Misal saya punya modal 1 pot. Kemarin bibit itu pun dikasih adik. Kebetulan adik punya tanaman kencur. Saya minta bibitnya 1 polybag, saya coba pecahkan, ternyata dari 1 polybag yang kira-kira ukuran diameter 30 itu kami pecahi jadi 80 polybag. Dari 80 polybag itu nanti persiapan mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun, itu kan bisa kita pecahkan lagi. Jadi dengan estimasi goal saya 3 tahun. Begitu saya purna, saya panen. Kalau di market aja di pasar itu harganya 80.000. Misal tengkulak, kita ini bagi rezeki kan. Tengkulak kami undang, saya ini punya tanaman, hasil tanaman. Kalau di pasar 80, kami jual 50, berarti kan tengkulak juga untung, saya juga dapat hasil. Cuman kalau dianggap model kayak tanaman yang 3 bulan atau 2,5 bulan panen, itu ringan. Karena apa? Saya memulainya dari kecil. Saya belajar, saya coba, dan nanti ilmu yang saya coba ini berhasil akan saya ajak lingkungan saya, supaya mereka juga punya tanaman seperti saya, bisa mengembangkan seperti saya. Anggap aja itu tabungan kan gitu. Setelah sekian tahun mereka akan panen, bahkan panenannya itu bisa lumayan. Kalau saya anggap aja nanti 1 polybag dengan ukuran 30, apalagi yang 50 cm ya, 30 itu isi setengah kilo. Segol saya kan 10.000 tanaman, 10.000 polybag. Kalau itu setengah kilo isinya, berarti saya punya tabungan 500 kilo kencur kan. Kalau 500 kilo dikalikan nilai 50.000 saja, nggak usah 80.000, karena yang bagian itu hanya tengkulak itu loh, ya kan. Berarti kalau 500 dikalikan 50.000 ya sekitar mungkin 250 juta ya. Apa nggak lumayan? Kita mulai dari yang kecil, semuanya sebenarnya bisa. Cuman orang-orang itu nggak telaten dan nggak yakin. Orang itu mau berusaha apapun, modal utamanya tetap di
keyakinan. Kalau orang nggak yakin, ya kapan kita mau sukses? Kita yakin, tekun, selalu kita pelihara. Karena apa? Kalau di polybag itu perawatannya beda. Tapi gini Pak, Bapak nanam di polybag itu karena keterbatasan lahan apa karena memang pengennya di polybag? Saya kepengen nyoba di polybag itu karena kebetulan adik saya juga nanamnya di polybag. Karena mereka jumlahnya tidak banyak, begitu panen kurang maksimal, makanya dari adik itu saya coba sekembangkan. Jadi Kesulitannya tuh Pak kalau tanaman herbal kayak obat-obatan, kan Bapak ini masuknya ke rempah-rempah kan, misalnya jahe, kencur, ya, itu dia lebih kayak cenderung banyak penyakit-penyakitnya enggak? kalau penyakit itu rata-rata mungkin di ulat. Yang selama ini yang ada itu ulat apa ya, kalau orang Jawa nyebutnya ulat keket. Ini warnanya hijau sama hitam. Kemarin di tanaman bunga itu ada juga yang warna coklat. Ulat itu mungkin satu daun yang lebar begini semalam bisa habis. Ulatnya segede ini, telunjuk. Jadi Bapak nggak pakai bahan-bahan kimia. Saya lihat tuh Bapak kan pakai kayak dari bawang, dari Ya, herbalnya tuh. saya berusaha untuk pupuk tanaman saya yang tanaman nanti akan kita jual, kecuali tanaman bunga ya, itu saya coba menggunakan herbal. Kebetulan orang Maluku juga ada yang membuat pupuk ini, pupuk yang sulingan itu dari sampah-sampah itu. Ya, tujuan saya kalau pupuk itu juga bagus, nanti juga mendorong mereka supaya mereka ke depan juga bisa besar, hasilnya juga bisa bagus. Berarti menopang ekonomi dia. Sama juga yang pertanian dari skala kecil, pengembangan dari kecil ini, setelah kami bisa berhasil bagus, akan saya sampaikan sama masyarakat supaya apa, masyarakat bisa mengikuti saya. Daripada lahan banyak yang kosong, sebenarnya kencur gampang kok, nggak usah diurus juga enggak apa-apa. Nggak usah dipupuk enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya itu tadi, apakah orang yang nanti saya berikan ilmunya itu sabar enggak, kan gitu. Anda nyimpan di bank misal 5 juta, 3 tahun yang akan datang Anda dapat untung berapa? Enggak, sekarang estimasinya anggap aja kita main di deposito ya. Deposito 16% per tahun. Berarti kalau 5 juta dikalikan 16, timbulnya berapa? Sekitar mungkin dapatnya 300 saja setahun. Tapi kalau Anda punya dana 5 juta, belikan kencur langsung ditanam, setahun atau 2 tahun yang akan datang, dari 5 juta jadi berapa ribu rumpun. Ya kalau Anda bisa punya 3.000 rumpun saja, nanti 2 atau 3 tahun kita panen rata-rata setengah kilo, berarti Anda sudah punya 150 kg. Kalau dikalikan 50, berapa sudah keuntungan? Sementara tanaman kencur nggak sulit. Itu yang tanaman varietas yang biasa lah. Saya coba mengembangkan kunyit hitam, kencur hitam, cuman belum banyak. Dan itu tadi goal saya, minimal saya 3 tahun, walaupun belum berumbi ya, saya punya goal minimal 10.000 polybag. Harga kalau kunyit hitam kemarin naik turun, terendah kemarin 1 kilonya, info dari kawan Samarinda 800.000 per kilo, bisa sampai 3 juta. Bahkan teman-teman di kantor nyampaikan, ya nanti kalau pas turun ya enggak masalah, yang penting saya bisa sehat, dapat sehatnya dulu. Ini tadi habis nyampuri tanah dengan sekam itu, bikin kompos. Karena apa, tanah di sini kan padat, kalau nggak kita campur dengan sekam nggak akan rongga udaranya nggak ada. Nah, terus itu tadi kalau tanaman yang itu tadi yang umbi-umbian itu, karena saya belajar dari rekan-rekan grup PPI, Petani Porang Indonesia, PPN, Petani Porang Nusantara.
karena saya juga gabung di situ di grup WA itu selalu saya pantau perkembangan dia, pola tanamnya kayak apa, pemupukannya kayak apa, perawatan kayak apa. Jadi yang jadinya nanti dari bahan obat maupun bahan makanan itu usahakan jangan menggunakan pupuk kimia. Sama saja kita mau meracuni konsumen yang ada nanti, apalagi itu untuk obat kan. Tapi kok kendalanya kan kalau petani kayak herbal kayak jenis rempah-rempah, orang atau segala macam itu kan siklus panennya yang terlalu lama. Nah itu yang buat orang-orang, kebanyakan orang itu kurang sabar. makanya tadi saya sampaikan ke sampean, kalau sampean punya modal 5 juta ketimbang ditabung juga lebih banyak pakai tanaman itu, jadikan investasi. Coba Anda bandingkan nanti, Anda hitung kalkulasi. Kalau nanti 3 tahun yang akan datang, duit saya yang tak simpen di bank dengan duit yang tak simpen di tanah berupa tanaman tadi, kira-kira keuntungannya untung di mana? Nggak usah kencur yang sampai 80.000, kunyit biasa 8.000 itu pun menang ketimbang disimpan di bank. Apalagi disimpan di bank kita menggunakan ATM, nggak kita tarik, kita kepotong operasionalnya bank kan gitu. Bagus sih kita investasi di bank, tapi kalau kita punya modal gede, kalau modalnya kecil lebih bagus kita investasikan ke itu. Nggak usah sekarang sampai nanam dengan investasi 5 juta, nggak usah. Punya uang 100.000 belikan kencur, itu sudah jadi banyak loh. Sampai beli di pasar sekarang anggap 80.000. Kalau kita belikan kencur, kita semai dulu. Begitu udah siap, tinggal masukkan ke lahan. Kencur pun yang penting jangan terlalu robot kayak itu. Kalau terlalu padat gitu kan mereka nggak ada sirkulasi mataharinya, kan nggak ada. Jadi mereka nggak bisa fotosintesis, akhirnya mereka juga nggak bisa berkembang. Tapi kalau tanaman-tanaman mungkin anggap aja tanaman selanya itu untuk pelindung, model mungkin kayak durian, mangga, di bawah-bawahnya bagus. Tapi kalau kepingin kita hasilnya bagus, ya tanahnya kita buat gembur, harus kita olah. Pengolahannya manual kalau saya bukan sarjana pertanian, dan latar belakang saya juga saya SMA IPS, apalagi selama ini saya jadi polisi kan gitu loh. Jadi ini ya belajar. Makanya untuk mengisi persiapan nanti saya purna, saya belajar tanam tanaman. Saya berikan contoh yang muda-muda gitu loh. Kamu juga masih belajar sih. Ya sama-sama belajar, monggo. Saya welcome. Mungkin terakhir Pak. Nah, ini kan nanti di share insya Allah di Kemendikbud Pak. Bapak ini kan sebagai seorang petani yang punya inovasi tentang organik, herbal segala macam. Iya. Motivasinya buat khususnya kami lah, anak-anak muda mungkin nanti terus kami bagikan buat yang lain. Motivasi saya supaya apa? Generasi muda yang akan datang itu baik lulusan SD, SMP, SMA, bahkan yang sarjana. Kalau mereka tahu jadi petani itu nikmat, pasti mereka tidak akan mau jadi pegawai. Karena apa? Seorang petani mau maju atau tidak tergantung diri sendirinya, giat atau tidak. Dan itu bisa kita mulai dari modal yang sangat kecil. Ya contohnya itu tadi, saya ambil bibit dari adik, satu polybag saya pecahin jadi 80, yang satunya lagi saya pecahin jadi 75. Anggap aja 10% yang mati. Berarti kalau 80 saya masih punya 72, 10% kan? Sama yang 75, kalau dikurangi 10%-nya saya masih punya 60 polybag. Tanaman saya ada di belakang kencurnya yang bisa pecahkan itu. Barusan tadi dipindahkan oleh Wahyu, tak suruh mindahin. Karena yang di depan ini nanti saya siap untuk mecahi kunyit hitam saya supaya berkembang, dan nanti goal saya akan tercapai. Kalau nggak saya rajin mecahi ya nggak akan tercapai. Kalau kunyit hitam ini Mas, saya modal 14 polybag, saya ambil di Lempake satu balik bag 100, berarti saya punya modal
1.400.000 ya, 1.400.000 anggap aja lah polybag sama investasi tanah dan mungkin tenaga kulinya anggapnya 2 juta. Sekarang jadi 70. Kalau saya lempel sekarang sudah bukan 100 lagi, anakannya ada yang 7, ada yang 8, itu bisa 250, 500. Saya udah untung mas, dalam waktu 1 tahun. Karena apa, kunyit hitam itu mulai dari pangnya, gagang daunnya itu daunnya juga bisa untuk obat. Begitu juga kencur hitam. Bahkan kemarin dari yang di Samarinda itu, dia sama-sama penggiat petani herbal beginilah. Mereka sampaikan kencur itu untuk obat lemah syahwat katanya kan gitu. Bahkan kencur 1 on dibeli orang 700 rupiah, 700.000 1 on. Berarti 1 kilo 700.000, 7 juta ya. Nah, tapi ya itu tadi kuncinya, kalau kita kerja apapun kita harus yakin. Apa yang kita kerjakan, yakin suatu saat pasti akan panen. Masalah nanti nilai jualnya kalau yang fluktuatif namanya pasar kan, nggak usah dipikir. Kalau kita mau kerja, orang-orang bahkan rekan-rekan saya di kantor kalau saya presentasi gitu ya, dan nanti pasarnya gimana, dan kerja aja belum sudah bingung pasar, ya kapan orang mau kerja. Jadi otak kita jangan diracuni itu gitu. Kalau kita mau kerja mikir hasil dulu kan, wah ya Allahu a'lam. Mau tanam apapun. Jadi tanaman saya ini mulai dari kencur. Kencur itu ada 2 saya, kencur biasa sama kencur hitam. Kunyit saya ada 3, kunyit hitam, kunyit biasa, kunyit putih. Kemudian yang kunyit mangga itu enggak, lupa enggak terkenal. Terus temu lawak, sama itu ada lagi bangle. Bangle itu saya coba, rasanya ada rasa mint. Berarti kalau dikembangkan gitu. Dan itu rata-rata untuk tanaman itu hamanya bisa dikatakan sangat-sangat luas. Makanya bapak ini memang bertani ini kayak jiwanya ya, pohon-pohon bunganya. Nah, ini bunga-bunga ini kan ibu, supaya bisa ngimbangi, saya tanam empon-pon kata orang Jawa itu ya. Saya kapulaga sudah punya juga, tapi di kebun, di bin samar-samar. Jadi saya senangnya tanaman-tanaman yang bisa dimulai dari modal yang kecil walaupun jangka panjang kan. Bahkan saya sampaikan sama teman-teman, kita tiap bulan kan sudah dapat gaji. Untuk beli beras kan sudah dapat. Kenapa kita keburu-buru panen? Kecuali kalau sudah pensiun ya tidak apa-apa, estafet nanti pensiun panen. Kalau marketnya itu mampu pasarannya 20 kilo ya per 20 kilo, mungkin tiap hari nggak apa-apa, tiap minggu nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya yang lahan yang luas ya ke Jawa, datangi pabrik jamu kan gitulah. Kalau punya tanaman 1 hektar atau mungkin teman-teman yang lain banyak, saya kan bisa jadi tengkulak. Supaya apa, saya pensiun masih ada kegiatan ini. Masalah hasilnya nanti itu relatif menurut saya, yang penting ada kegiatan, badan saya sehat, ada juga hasilnya yang bisa dirasakan. Ya, hasilnya waktunya. jadi sewaktu-waktu kalau mau dokumentasi penyidikan saya Kapan kalau ada kegiatan dari teman-teman, yang penting dikabari. ya Pak. Karena kalau siang saya di kantor, jam 3 pulang, kegiatan saya itu menyiapkan untuk isi polybag. Makanya itu udah campur itu. Ini ada 4 truk. Ya modal kecil mas. Kalau orang gede makanya saya tadi nge-share itu kan. Kalau orang sukses dari modal yang gede banyak. Tapi kalau dari yang kecil bisa